Shalom, selamat pagi keluarga damai yang terkasih. Dalam rangkaian Samas tentang tantangan zaman, pagi ini kita akan membahas tentang narsis. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon bijaksana Tuhan dalam merenungkan sebagian firman, supaya kami mengerti bagaimana menghadapi tarikan dunia ini dan segala keinginan hati kami sendiri. Tolonglah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, istilah narsis adalah asal katanya dari Narcissus atau seorang tokoh dari mitologi Yunani. Tokoh ini sangat mencintai dirinya sendiri sehingga dia terus-menerus memandang bayangan wajahnya dari pantulan air sampai akhir ajalnya. Senada dengan hal ini ada kisah sebuah gedung yang sangat megah tetapi hampir mengalami kebangkrutan karena tidak ada yang penyewa. Sehingga mereka memanggil jasa konsultan untuk menganalisa masalah yang ada di gedung tersebut. Akhirnya sang konsultan tidak merubah struktur gedung tersebut tetapi menambahkan banyak sekali cermin-cermin lebar di area selasar, lift, dan ruang-ruang terbuka. Hasilnya, gedung tersebut terselamatkan dan mulai penuh dengan penyewa. Analisanya sederhana, yaitu mayoritas manusia menyukai melihat dirinya sendiri dalam cermin-cermin, sehingga mereka merasa nyaman. Begitu juga kalau di dalam foto bersama ya. Siapakah yang pertama kali kita lihat? Betul, diri kita sendiri. Juga ketika saya mulai menggambar wajah orang, banyak orang meminta saya untuk menggambar foto dirinya. Saat ini kalau kita membuka gadget, halaman handphone kita dipenuhi dengan status, konten, TikTok, Facebook, Instagram, Reels, YouTube. Setidaknya media sosial ini menarik kita dengan kuat dalam pusaran arus duniawi. Orang sibuk berlomba, berkompetisi untuk menampilkan pencapaian dan gaya hidup mereka. Bahkan melahirkan istilah-istilah YOLO, you live only once, hidup hanya sekali. FOMO, fear of missing out, sampai-sampai orang-orang rela berdempet-dempet, berdesak-desakan di tempat-tempat rekreasi terkenal walaupun dengan kondisi keuangan yang mepet atau bahkan ngutang demi status OTW atau healing. Setidaknya dilihat atau di like di laman pribadinya. Selain di media sosial, ada juga penggunaan berlebihan foto, editan foto juga di dalam penampilan sehari-hari, pakaian, aksesoris, mobil, sertifikat, gelar, atau jaringan dengan orang-orang terkenal dan dia membuat event atau perayaan yang mewah demi untuk dilihat atau diakui keberadaannya.
Nah, apakah itu narsistik? Kalau kita menilik analisa duniawi mengenai narsistik, sebenarnya merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan merasa diri penting, kiasu, atau lebih dari orang lain, selalu mencari pujian, entah itu pintar, cantik, ganteng, hebat, keren, dan mencari pengakuan atau respect. Gejala narsistik ini juga sulit untuk memahami orang lain atau sulit berempati, suka memanfaatkan orang, ada rasa iri, meremehkan orang lain, dan berkhayal hal-hal yang luar biasa tentang kesuksesan diri sendiri. Biasanya bicaranya muluk-muluk tentang dirinya. Punya teman atau keluarga yang seperti ini tentu sangat menjengkelkan. Karena selalu bicara tentang dirinya, mendominasi pembicaraan hingga kita tidak diberi kesempatan bicara dan bahkan mengulang-ulang cerita yang membanggakan dirinya. Kalau secara psikologis penyebab narsistik ini bersifat genetik, pola asuh yang terlalu menyanjung, dipuji-puji, memanjakan, atau sebaliknya orang-orang yang diabaikan atau disisihkan di keluarganya. Jadi bisa disimpulkan sama seperti dalam surat jemaat kepada di Roma 3. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Begitu juga dengan pola asuh keluarga, pengaruh lingkungan, bahkan tabiat genetik sudah berdosa semuanya. Saat ini yang populer adalah konsep self-love, yaitu mengasihi diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri, merawat diri, menerima kekurangan diri sebagai satu hal yang membuat kita itu unik dan spesial. Sehingga orang tidak perlu menjadi narsistik untuk mencari-cari pengakuan atau penghargaan dan perhatian dari orang lain. Atau diistilahkan bisa berdamai dengan diri sendiri. Merasa cukup puas dengan sebagaimana adanya. Tetapi konsep ini susah sekali konsisten karena ketika kondisi fisik mental sedang bermasalah, kita jadi lelah memotivasi diri. Lagi pula jika self-love ini hanya berhenti di diri sendiri bisa cenderung menjadi egois dan tidak peduli pendapat orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mengasihi diri sendiri itu harus. Karena bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri dengan benar? Seseorang harus merasa konten, puas dengan dirinya, bukan karena self-love, tetapi karena tangan Allah sendiri yang telah menciptakan kita, mengasihi kita, bahkan rela mengosongkan dirinya untuk kita. Kemampuan seseorang mengasihi diri sendiri justru bukan didapat dari dalam kita sendiri seperti konsep self-love, tetapi karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Segala kekurangan, segala kesalahan kita, kekhawatiran kita, kemampuan, talenta kita, bahkan Tuhan mengenal diri kita lebih dari siapapun, termasuk diri kita sendiri. Dalam bacaan kita tadi disebutkan Kristus memberi contoh yang sangat nyata. Di ayat 8, karena ia merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Nah Bapak, Ibu, Saudara, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus itu. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk menyelidiki hati kami tiap-tiap saat, untuk mengalihkan orientasi kami dari diri kami kepada orientasi yang baru, yaitu memuliakan Kristus dalam setiap langkah hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dan dalam komunitas kami. Terima kasih Bapa, biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan, Dia bertambah-tambah dan kami semakin berkurang.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.